penuh sukacita. Semuanya karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, menuntun mimpin kami, menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga firman menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nanti ada kuis ya, jadi kita dengarkan ya. Ada sembako, diet. Mazmur 90 ayat 12. Jadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Mazmur 90 ayat 12, kita diajar untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Siapa yang pernah menghitung hari? 1 tahun berapa hari? 300, Berapa? 365. 365 hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Apa yang telah kita lakukan setiap hari? Apakah kita pernah menghitungnya? Kita tidak menyadari bahwa setiap hari itu kita melakukan kesalahan dan dosa, baik pikiran, tingkah laku, perkataan kita. Contohnya ya, satu hari kita membuat kesalahan selama kurang lebih 5 kali, tapi kita tidak sadari ya. Pikiran kita, misalnya kita tidak suka sama orang itu misalnya, kita memikirkan itu saja sudah dosa. Gosip, nah itu juga membicarakan orang lain, itu sangat berdosa. Menghina orang lain, iri, dengki, nah itu dosa. Bapak Ibu sekalian, waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita itu umurnya berapa? Kira-kira 70 sampai 80 tahun. Itu di Mazmur ya, Mazmur 90 ayat 10 kalau nggak salah, lupa aja. Bagaimana kita hidup dan mempergunakan waktu yang ada? Bagaimana kita menyikapi dan mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya? Sulitnya manusia itu buka hati untuk Tuhan. Waktu hidup susah, kita doanya kencang, minta campur tangan Tuhan, tolong Tuhan. Tapi setelah diberkati Tuhan, kita punya bisnis, kita bekerja dengan bagus, kita lupa Tuhan. Kalau ditanya, kenapa enggak ke gereja? Ditanya apa? Sibuk, terlalu sibuk. Saking sibuknya, tidak ada waktu tersisa untuk Tuhan. Manusia paling jago itu menghitung kesalahan orang lain. Oh itu salah, ini salah. Padahal dalam kiasan kita itu apa? Balok di mata sendiri itu tak nampak ya. Tapi selumbar di mata orang lain itu nampak. Kita manusia itu ada orang-orang banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Tidak ada orang itu yang sempurna. Setiap detik, setiap waktu kita itu senantiasa berbuat kesalahan yang tidak kita sadari, kita tidak kita tidak rasakan bahwa itu berdosa. Mari kita belajar untuk selalu menyadari bahwa apa yang keluar dari hati pikiran kita, mulut kita, itu senantiasa Tuhan awasi. Kita berbuat baik atau kita berbuat jahat. Ada beberapa hal jika kita itu tidak menghitung hari, maka akan sia-sia hidup kita. Karena saking sibuknya, misalnya tiba-tiba maut, kecelakaan datang. Nah, kita saking sibuknya sampai lupa sama Tuhan. Pas meninggal, kita akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kamu perbuat. Kita diingatkan kita belum siap, ya kan?
Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi ya, itu ada contoh ya. Waktu saya mau ke gereja, jalan itu macet sekali. Ini kenapa? Padahal cuma sedikit gitu ya, macet sekali. Nggak taunya itu ada orang bawa mobil meninggal di jalan. Akhirnya mobilnya itu tak terkendali ya, langsung jadi bikin macet sekali. Nah, orang baru setir aja langsung meninggal. Kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan akan mencabut kita, mau kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita renungkan ya Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan setiap waktu, setiap detik itu dihitung oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan, baik kita melakukan yang baik maupun yang jahat. Apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menghitung hari-hari? Nomor satu itu utamakan Tuhan setiap waktu, menyembah dan doa. Bangun tidur, ingat kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Kalau semalam kita nggak tahu ya, Tuhan mau ambil malam itu juga kita nggak tahu kan. Datang pagi-pagi udah nggak ada. Nah, kalau kita masih bisa bernafas, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah. Ucapkan itu. Terus kita baca firman. Karena firman itu mengajar kita. Coba, firman itu mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu, isi firman itu ada 4, yaitu ya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan mengandalkan manusia. Karena kalau manusia itu kita mengandalkan manusia akan kecewa. Tapi setiap waktu ada masalah apapun juga, masalah itu keuangan, masalah itu sakit penyakit, andalkan Tuhan, datang bersujud sama Tuhan. Karena kita percaya ya, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, sudah ditebus, bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, Kristus hidup di dalam hidupku. Jadi dimanapun kita berada, Kristus itu ada. Tapi kalau hidup kita itu tidak sepadan dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu lama-lama akan pergi. Roh Kudus akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang kami kasih, mari kita tahu bahwa setiap hari akan berkurang harinya. Kalau kita ulang tahun itu panjang umur, padahal enggak, kurang harinya kan, tambah berkurang harinya. Kita harus ada pertobatan yang sungguh. Kalau setiap malam coba kita refleksi apa yang telah kita lakukan sepanjang hari ini ya. Misalnya sepanjang hari ini apa yang kita lakukan? Misalnya kita menyakiti orang, kita melakukan hal yang tidak benar, kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami sepanjang hari ini. Besok juga gitu. Jadi pengampunan, kita minta ampun itu harus setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu, kita akan punya pertobatan yang sungguh, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sifat-sifat yang buruk, misalnya kesombongan, keangkuhan, dendam, iri, sakit hati, pertengkaran, sehingga Yesus itu tidak nampak. Kita kalau masih ada sifat-sifat itu, berarti kita bukan manusia baru. Tapi kalau manusia baru, yaitu ada buah-buah roh. Nah, kemarin waktu itu kan aku udah pernah ya, buah roh itu ada berapa? Ada 9. Coba kita sebutkan buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 kan? Nah,
itu harus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup bijaksana dan selalu siap menjaga dalam segala keadaan. Jadi kalau waktu kita habis di dunia ini, kita sudah siap menghadap tata Allah. Sehingga setiap orang memperoleh apa yang patut kita terima, sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Baik kita itu berbuat jahat maupun baik, kita akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan pada masa waktu kita meninggal nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi saya kan udah mengajar bahwa di dalam Mazmur 90 ayat 12 tentang apa? Tentang apa? Ayatnya tentang apa? Temanya hari ini apa? Temanya tentang apa? Temanya tentang ya, ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba diulang lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, itu Mazmur 92 ayat 12. Jadi sekarang saya mau nanya ya, ada quiz ya. Tadi firman Tuhan terambil di mana? Mazmur 90 ayat 11. Mazmur 13. Salah. Nanti nomor 1 siapa yang cepat-cepatan ya? Apa yang ini? Salah benar. Ayat 13 itu. Oh ya. Yang sekarang yang nomor 1 siapa? Ibu itu ya. Oh, ya. Yang 12. Oke. Yang 12 ibu ya. Betul. Firman Tuhan harus kita baca. Isinya apa saja? Firman Tuhan itu yang Isinya tadi apa aja? Isinya ada empat. Ayo siapa aja? Siapa? Ibu tadi. Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Firman Tuhan itu kan ada 4 isinya. Untuk apa aja? Untuk apa aja? Sama untuk Coba. Hah? oh bukan, Itu buah roh. Itu buah roh. Ini firman. Firman Tuhan. Alkitab itu loh. Firman Tuhan itu isinya ada 4. Apa aja? Mengajar, mendidik, sama Kurang. Dua. Ayo, siapa? Udah ada nih tadi mengajar. Menyatakan Kesalahan. Terus memperbaiki kelakuan. Terus yang keempat, Mendidik orang dalam kebenaran. Oh, enggak ada yang bisa. ada yang bisa. Selanjut. Buah-buah roh. Ayo sebutkan. Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengusahaan diri. kurang 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengusahaan diri. Satu lagi. Kurang satu, lemah. Lemah. Lembut. Ah, ya udah. Itu silalahi. Korteng. Bapak udah. Ayo, satu lagi. Berapa R itu R? Ada 3. 3. Satu lagi ya. Satu lagi. Yang bisa dapat sembako. Yang nggak bisa pun dapat soto, tenang. Kita tadi kan kita kalau orang yang sudah lahir baru, orang yang itu harus apa? Harus berubah apanya? Harus atau apa berubah apanya? Ya, betul.